Umum telah menetapkan aturan kampanye pemilu 2024. Penetapan itu dilakukan dengan penerbitan PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu 2024. PKPU tersebut juga mengatur jadwal kampanye pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Halo semuanya, dalam video ini saya membawa topik yang sangat menarik yaitu hoax pada saat kampanye. Bagaimana sih kita menjelajahi dampak dari penyebaran kampanye tersebut, serta bagaimana sih kita menjadi masyarakat yang bijak dan bertanggung jawab akan media sosial. Oleh karena itu, saya akan mewawancarai beberapa orang sekitar saya untuk menanggapi bagaimana sih menangani kasus tersebut. Oke, di sini saya bersama Mbak Nora. Oke Mbak, di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih tanggapan Mbak berita hoax yang tersebar di dalam masyarakat, serta bagaimana menyikapinya? Nah, menurut saya penyebaran hoax di masyarakat itu yang merupakan salah satu hal yang negatif ya. Kenapa demikian? Karena memberikan dampak yang tidak baik terhadap masyarakat seperti salah satunya menimbulkan kerugian, di mana hoax itu tersebut bisa menimbulkan kerugian baik bagi kelompok ataupun bagi masyarakat itu sendiri. Dan cara saya untuk menanggulangi itu tersebut seperti yang saya ketahui, saya sebagai anak muda, dan penyebaran hoax itu biasanya terjadi di media sosial gitu ya. Jadi menurut saya alangkah baiknya kita sebagai anak muda lebih pintar memilah-milah informasi-informasi yang tersebar di media sosial supaya kita tidak termakan hoax tersebut. Apakah Mbak sendiri pernah termakan berita hoax? Kalau katanya termakan, saya belum masuk kategori itu ya, karena saya pernah juga hampir percaya terhadap berita hoax karena berita tersebut disebarkan di mana-mana di media sosial, ada baik di TikTok, Facebook atau Instagram itu banyak, dan saya hampir percaya deh, ini betul lah beritanya gitu. Ternyata setelah diklarifikasi oleh orang yang terkena hoax tersebut, ternyata berita tersebut tidaklah benar. Jadi, tanggapan saya terhadap situasi di mana kampanye telah tersebar luas, namun pemerintah atau calon tidak memenuhi janji-janji mereka dapat sangat kompleks. Karena, menurut saya ya, pertama-tama, hal ini dapat menimbulkan rasa kekecewaan yang mendalam di kalangan masyarakat yang telah memberikan dukungan berdasarkan harapan atau perubahan positif. Ketidaksesuaian antara kampanye dan realitas pemerintahan bisa mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem politik dan para pemimpin yang terpilih. Mungkin perasaan frustasi bisa merambat menjadi ketidakpuasan yang lebih luas terhadap institusi pemerintahan. Masyarakat juga mungkin merasa dikhianati dan meragukan integritas para pemimpin yang seharusnya menjalankan tugas mereka sesuai dengan janji-janji kampanye. Hal ini dapat menyebabkan atmosfer ketidakstabilan dan meningkatkan tingkat ketegangan sosial di masyarakat. Dan juga, jika pemerintah atau calon tidak memenuhi janjinya, hal ini juga dapat merugikan reputasi demokrasi sebagai sistem yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Kekecewaan terhadap hasil pemilihan dapat menghasilkan ketidakpartisipan politik, di mana masyarakat kehilangan minat untuk terlibat dalam proses politik karena merasa bahwa suara mereka tidak diakui atau dihargai. Jadi, untuk merespon situasi ini, penting bagi masyarakat untuk tetap terlibat dalam dialog politik dan menyuarakan kekhawatiran mereka, menuntut akuntabilitas dari para pemimpin, dan mempromosikan transparansi dalam pemerintahan dapat menjadi langkah-langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan dan memastikan bahwa janji-janji kampanye tidak hanya menjadi retorika, tetapi juga diimplementasikan dengan tindakan nyata. Secara keseluruhan, ketidaksesuaian antara kampanye dan kinerja pemerintahan memerlukan respon yang cermat dari masyarakat untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi
dan akuntabilitas tetap terjaga. Baik, di sini saya bersama Linda Mafuzah dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Makurat yang akan saya wawancari saat ini. Halo Mbak, selamat sore. Selamat sore Mbak, bagaimana keadaan Anda di sana? Alhamdulillah baik. Di sini saya mengajukan pertanyaan yaitu dengan pertaruhan di musim politik saat ini, beberapa calon legislatif dengan segala taktik agar memenangkan dalam pemilihan seperti menebarkan janji manis agar menang. Lalu yang jadi pertanyaan saya, mengapa calon legislatif melakukan janji yang diutarakan, namun pada saat terpilih, mereka tidak melakukan apa yang seperti yang dijanjikan. Bagaimana menurutmu? Saat berkompetensi, alamiahnya seseorang manusia itu pastinya ingin menang. Jangankan untuk bertanding di kompetensi setingkat legislatif, bahkan di tingkat RT maupun kota pun kita pastinya ingin menang. Jadi, mengapa mereka ingin menang dengan melakukan janji manis? Karena saat mereka mendaftarkan diri menjadi calon legislatif, itu harus ada beberapa ketentuan yang mereka ikuti. Setelah itu, saat mereka sudah mendaftarkan diri dan mereka sedang dalam masa kampanye, mereka harus menggelontorkan uang yang tidak main-main begitu jumlahnya. Oleh karena itu, janji manis merupakan salah satu bentuk sokongan yang mereka ucapkan agar mereka bisa menarik perhatian dari publik. Selain itu juga mengapa saat seorang calon legislatif itu memerlukan uang yang banyak begitu. Misalkan saya kutip lah gitu, nominal berapa saja mereka keluarkan. Saya mengutip dua hal, yakni dari Menteri Keuangan beserta dari Ketua Partai Kebangkitan Bangsa atau yang bisa kita kenal dengan Partai PKB. Di situ dijelaskan bahwasanya Ketua Partai PKB menyebutkan untuk menjadi seorang calon legislatif di tingkat DKI Jakarta itu harus menggelontorkan nominal sebesar 40 miliar. Selain itu, Menteri Keuangan berasumsi bahwasanya menjadi calon legislatif itu harus menghabiskan uang minimal dari 200 juta hingga 1 miliar. Jadi bayangkan saja saat mereka sudah selesai dalam masa pemilu dan mereka melihat bahwasanya mereka tidak terpilih menjadi seorang anggota legislatif, bagaimana keadaan mereka? Mungkin dari keadaan psikologis bisa kita lihat mereka kecewa, stres, tapi untuk masalah keuangan itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena mereka pastinya harus menggelontorkan banyak uang. Misalkan tadi disebutkan 40 miliar, 200 juta lah itu nominal paling kecil, 1 miliar gitu. Misalkan kalah, itu bukan hal yang mudah untuk mereka hadapi. Oleh karena itu, sokongan yang mereka berikan supaya mereka terpilih, salah satu opsinya yaitu dengan cara ke jalur memberikan tebaran janji manis, entah yang mereka katakan itu mereka bisa jalani ataupun tidak bisa mereka jalani. Namun, saat mereka melihat bahwasanya hal itu berpeluang untuk mereka dipilih di saat masa-masa musim pemilihan, mereka akan melakukan hal demikian. Contohnya saja, mengapa hal ini menjadi krusial seperti itu untuk membahas nominal saat menjadi caleg. Kalau misalkan Anda baca berita mengenai caleg yang tidak terpilih, beliau memilih untuk gantung diri, bunuh diri, ataupun menjadi gila, itu merupakan konsekuensi yang mereka hadapi. Jadi, untuk berbicara masalah caleg, itu merupakan hal yang complicated, bukan hal yang mudah, entah dari masalah biaya, ataupun mulai dari ketentuan yang akan mereka hadapi. Oleh karena itu, janji manis, itu harus mereka tebarkan. Mengapa? Opsi janji manis merupakan salah satu senjata kuat saat menghadapi masa-masa pemilu, terutama menjadi seorang legislatif, di mana mereka seakan-akan berperan menjadi seorang yang dapat mendengarkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, karena hal berkaitan dengan masyarakat itu banyak hal yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, untuk menebarkan janji manis, banyak opsi yang mereka pilih. Entah mereka mengatakan, saya bisa memberikan pendidikan yang bagus, atau saya akan selalu mendengarkan aspirasi Anda. Saya akan selalu berbaur dengan Anda, atau apapun itu. Entah mereka menebarkan janji manis ke warga kota maupun ke warga desa, terutama warga desa yang terkenal stigma yang mudah dibodoh-bodohi, mereka akan terus melakukan opsi tersebut. Jadi yang menjadi perhatian saya, warga desa mau dibodoh-bodohin ya seperti yang pernyataan Anda tadi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana warga desa tidak termakan janji manis oleh caleg? Jadi sebenarnya untuk membedakan hal tersebut, mungkin bisa kita lihat dari track record. Kenapa? Karena track record seseorang itu merupakan salah satu pertimbangan yang dapat kita lakukan. Namun untuk
Namun untuk ukuran warga desa mungkin akan sedikit lebih susah. Kenapa? Karena warga desa itu sejatinya mereka hanya ingin mengharapkan kehidupan mereka yang lebih sejahtera daripada kehidupan yang sebelumnya. Jadi untuk membedakan tersebut, bagaimana caranya warga desa dapat membedakan hal tersebut? Tentunya mungkin dari track record orang tersebut seperti apa, namun karena warga desa mungkin warga desa itu dapat kita bantu dengan cara sosialisasi. Kenapa? Karena dengan cara sosialisasi itu dapat kita bantu warga desa untuk membuka pikiran warga desa tersebut kembali untuk memilih caleg itu dengan berhati-hati, bukan hanya dengan mendengarkan tebaran janji manis yang mereka dengarkan, namun juga dengan berbagai macam pertimbangan. Salah satunya tadi mungkin dipertimbangkan dari track record, dapat kita bantu dari cara sosialisasi tersebut. Untuk hal ini mungkin akan sedikit lebih susah. Kenapa? Karena untuk membedakan hal tersebut mungkin lebih ke arah individu itu tersendiri sih. Namun kalau misalkan ke arah pencegahannya supaya tidak terulang kembali cerita dari kaset lama seperti kita selalu termakan janji manis, terutama bagi warga desa yang sudah termakan yang sudah kita dengar stigma tersebut mudah dibodoh-bodohi, terutama bagi mereka caleg seperti itu. Jadi intinya adalah mereka harus melihat dari track record. Namun supaya track record ini tidak adanya hoax di tengah berita track record tersebut, mungkin bisa kita bantu dari sosialisasi. Kita paparkan apa saja janji yang caleg itu ucapkan, terus track record yang caleg itu ucapkan seperti apa. Karena itu bisa dijadikan pertimbangan bagi warga desa. Karena warga desa itu mudah sekali termakan oleh omongan yang hoax seperti yang Anda ketahui.